Kasih Pak Yopi. Tadi pagi ketika saya setir mobil dari Bandung ke Jakarta, jadi seringkali kalau saya lagi sendiri itu adalah jam kerja saya. Tadi lumayan 2,5 jam saya nyetir, dan lalu saya tadi ketemu dengan pendeta dari Korea dan juga dari JDN untuk menuntaskan janji kita untuk Indonesia menjadi pengirim ya tenaga kerja dan misionaris ya ke negara-negara lain. Nah tadi pagi saya telepon ke beberapa orang karena semalam ketika saya malam hari saya mulai memikirkan traveling saya untuk bulan Oktober, karena saya diundang oleh Rick Warren untuk jadi salah seorang pembicara untuk konferensi Finishing the Task di Los Angeles. Saya ini baru pulang dari Amerika ya, jadi Oktober mesti berangkat lagi ke sana. Jadi saya mempersiapkan untuk tiket mana, pesawat apa dan sebagainya. Lalu sambil saya melihat schedule atau jadwal pesawat itu, saya bertanya kepada Tuhan, apalagi gitu, apakah just another conference atau from conference to another conference, Zoom from another Zoom atau whatever gitu ya. Jadi ternyata Tuhan itu berbicara sangat strong kepada saya bahwa no, you go there to blow the trumpet. Ya ilah, saya kagak ngerti apa maksudnya ini. Jadi saya pergi ke Amerika bukan sekedar khotbah, karena teman-teman saya juga orang Indonesia ya, udah mau bikin KKR lah, saya khotbah sana sini. Itu usual. What I want to do is unusual gitu kan. Dan ternyata ada something yang Tuhan katakan bahwa a crisis is coming soon. Jadi saya tadi berbicara kepada Yanira ya, sahabat saya, terus Enlo, Tom Victor, dan seorang Korea yang penggerak di sana namanya Daisap dari Colorado Springs. Saya ceritakan mengenai burden saya mengenai Amerika. Dan Anda tahu nggak, Amerika itu sebetulnya kalau terjadi sesuatu dampaknya ke dunia, dan apalagi Indonesia. Ya, bagaimana selama beberapa dekade ini saya memimpin gerakan bahwa selalu Amerika itu dipakai Tuhan untuk menolong kita. Oke, dari paham dan lain sebagainya. Oke, nah, jadi Yanira waktu tadi di telepon, wah Pastor Daniel, katanya aku tuh beberapa hari nggak bisa tidur, gak tau kenapa, gelisahnya minta ampun, dan until you sampai kamu telepon saya, dan ini merupakan satu peneguhan bahwa aku nggak boleh berdiam. Jadi doakan bulan Oktober kita akan ngumpulin, kita akan tiup sangkakala untuk supaya para pemimpin di Amerika, apapun suku bangsanya, untuk berkumpul bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, saya ini ngalami 3 kali hal seperti ini di Indonesia. Dan itu makanya para pendoa syafaat harus mengerti mengenai urgency. Oke? Bukan hanya doa rutin aja terus, nggak tahu bahaya akan datang atau gimana gitu kan. Tuhan kita baik, tetapi Tuhan kita juga memberikan satu strategi kepada kita bagaimana untuk antisipasi gitu kan. Nah, jadi 3 kali saya mengalami hal ini, sehingga tahun 98 itu terjadi, dan tahun 2002 itu Indonesia diprediksi akan menjadi negara gagal. Waktu itu waduh, dengan kekuatan yang sangat super terbatas, kita bikin di Lembang dan kumpulkan para hamba-hamba Tuhan. Wow, terjadi ledakan doa dan Indonesia muncul kembali. Lalu tahun 2005 Indonesia itu digoncang secara politik luar biasa, dan kita juga berkumpul bersama-sama dan kita blow the trumpet, tiup sangkakala ke seluruh penjuru. Tanggal 5 Mei 2005, 55 kota waktu itu berdoa bersama-sama. Lalu tahun 2012 itu juga secara politik itu kita berbahaya sekali waktu itu, dan
muncullah satu gerakan namanya World Prayer Assembly, yang itu memang diinisiasi oleh Amerika, tim-tim internasional, tetapi mereka cuman orientasinya cuman conference. Bagi saya katakan just a conference. Saya nggak mau hanya sekedar conference. Kita harus jadi movement. Dan itu adalah satu gerakan doa terbesar sedunia yang diakui 378 kota, Bapak Ibu sekalian. Waktu itu kami tuh nggak sanggup mau bayar apa. Waktu itu juga bagaimana kita keadaannya benar-benar nggak capable lah gitu untuk lakukan hal ini. Tetapi dengan akumulasi doa seperti ini, maka Indonesia menjadi satu negara yang saya lihat di blast gini sekarang, wow Pak Jokowi terbaik gini-gini. Kita juga jangan terlalu memuja, kita harus hati-hati. Nah, karena media itu juga hati-hati ya, media itu harus hati-hati. Tetapi saya katakan Tuhan melindungi Indonesia sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, doakan topang saya karena beban saya nggak mudah. Oke, beban saya nggak mudah untuk saya pergi ke sana, untuk saya tiup sangkakala ke orang-orang Hispanik, orang-orang Korea, orang Amerika, untuk repentance, berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertobat di hadapan Tuhan. Nah, kita lagi nyari gedung yang terbesar. Kalau di Indonesia bisa sekali bikin gerakan doa ratusan kota, kalau di sana satu aja susahnya minta ampun, padahal negara Kristen, bayangin ya. Tapi nggak mudah gitu ya. Nah, doakan. Nah, mari sebelum saya sharing, kita akan tonton video ini. Thank you Andi, dan so you really good, really ini done well, oke? Kita saksikan video ini ya, dari seorang Amerika yang bercerita mengenai gerakan di Indonesia. Tom Victor namanya. Hi, my name is Tom Victor. I live in Houston, Texas, but I've been a partner with Indonesia for the last 20 years. My first trip to Indonesia was in 2002. Pak Iman invited me to be a part of the National Prayer Conference. They expected, I think, to have 500 leaders, and we watched in amazement as so many more came. I think somewhere around 1,500 showed up and watched in amazement as they were accommodated. Daniel Panji was helping to facilitate that. That's where I first met him 20 years ago. But we watched, at the beginning of that week, there were 128 citywide prayer networks, and something happened that week. It grew to 223 citywide prayer networks. 95 new prayer networks birthed in a week. I had no idea what was happening. This was my first trip there. Leaders from 360 cities, I believe it was 11,000 leaders. Something was exploding in prayer. Prayer towers, intergenerational prayer, women's prayer, just this amazing gift of prayer and unity. So finally in 2012 in May, 9,500 leaders came from 86 nations. And it ended up that we had in the National Stadium on the last evening, 100,000 people, including 20,000 children and 20,000 youth, 4-hour prayer meeting happening simultaneously in 376 other cities. My Home was announced that night, launched, every person adopting their neighborhood to pray, to reach out in compassion. It's been my joy to watch this continue to grow and multiply, this gift of prayer and unity. So we had the 10-year anniversary just now. This time we couldn't gather 9,500 because of COVID restrictions, so we had 50 international leaders, 25 national level leaders. The first night's focus was on Global Altar, Indonesia's gift of prayer, 500 cities engaged. The third night on generations. But then connecting all of that to 11 different regional gatherings of about 2 hours each. Indonesia is playing such a strategic role as a catalyst. Because of your gift of prayer and unity, God is birthing something in Indonesia that is blessing the nations. Having now come to Indonesia 35 times, I just am so eager for the gift of Indonesia to become
connected as family to the global missions, prayer, and intergenerational movements. That will require a laying down of our lives to overcome cultural barriers, language barriers, style barriers, to love one another. We need you so much in the global prayer, missions, and generational movements. We will go. Oke, nanti linknya saya akan kasih di grup ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bukan sekedar doanya, unity. Kalau doa di mana-mana juga ada, tetapi bring unity, apalagi lagi masa sekarang. Apa nggak kurang doa? Doa tuh ada di mana-mana. Tetapi siapa yang mau bring unity? Kalau semua gereja hanya mikirin diri sendiri. Oh, di gerejaku juga ada doa di gerejaku. Saya bersyukur malam hari ini memang peserta rada kurang karena ada orang yang sedang doa keliling ya sekarang ya. Which is okay. Bapak Ibu sekalian, ini something yang very urgent yang harus kita punya komitmen bersama. Setiap orang di kotanya membawa kesatuan. Bayangkan satu keluarga kalau nggak ada kesatuan ya kacau, nggak jadi kesaksian untuk keluarga. Baik kota, baik tetangganya juga pasti melecehkan. Nah, apalagi di satu gereja nggak ada kesatuan, di satu kota nggak ada kesatuan, di satu bangsa nggak ada kesatuan, berarti tudung rohaninya koyak. Nah, saya mau berbicara kepada topik yang penting malam hari ini. Jangan tergelincir, oke? Nah, kenapa kita harus waspada? Jangan juga merasa kita hamba Tuhan menjadi udah oke dan merasa feeling oke, cukup rohani. Nah, dan kita merasa cukup kuat. Bapak Ibu sekalian di TV, saya katakan ini sekarang sedang perang bintang. Dan bintangnya bintang Kristen semua gitu. Nah, apakah ini akan menjadi kesaksian buat semua gitu kan? Seluruh bangsa ini. Apalagi kalau para hamba Tuhan, namanya bintang-bintang itu, saling menyerang, saling melecehkan, saling membuli, pembunuhan karakter. Wow, apa yang akan terjadi? Bapak Ibu sekalian, saya pernah bermimpi seperti ini, saya ulang kembali. Beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin saya bermimpi seperti ini. Untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2022 ini, saya melihat ada satu batu yang besar, itu gunung batu. Dan gunung batu ini bulat, tapi seperti marmer. Licin sekali dan ada air mengalir di situ. Dan bulat seperti begini. Dan banyak orang-orang yang lewat di gunung di batu itu berjalan tergeletak, ada yang kena kepalanya dan sebagainya. Lalu dia jatuh. Tetapi ada orang yang bergandengan tangan. Nah, dia jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena ada teman yang menolong. Bapak Ibu sekalian, kita ini makhluk sosial. Kalau nggak punya teman yang bisa dipercaya, kita bisa jatuh Bapak Ibu. Apalagi pendeta tuh, kalau home alone, we have to be very careful. Karena ini sedang peperangan rohani. Makanya kita harus get in touch satu dengan yang lain, saling menopang. Di My Home jangan rohnya organisasi. Oke, di My Home itu adalah rohnya kekeluargaan. Satu dengan yang lain harus saling menolong. Bukan kalau ada satu jatuh malah dihakimi. Tetapi saya ditanya tadi pagi oleh seseorang, Pak, apa sikap Bapak kalau ada satu hamba Tuhan jatuh? Kata saya akan dekatin. Kalau orang itu nggak suka Bapak, saya akan kasihi. Saya ini banyak dihina orang, selama ini banyak dibully. I don't mind. Itu urusannya, bukan aku nggak pernah bela diri. Dulu aku tuh fighter. Tetapi ketika jadi hamba Tuhan, orang yang membenci saya harus kasihi. Orang yang ngebully saya harus kasihi. Karena itu kemenangan saya ada di situ. Nah, mari kita buka di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 14. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 14.
saya mau bicara hal-hal yang strategis buat kita, oke? Supaya there is nobody strong enough. Oke, saya sekali lagi ngomong nih. There is nobody strong enough. Saya ngomong nih, ya. Jangan merasa kuat, gitu kan. Oh, ada Roh Kudus, kita gini-gini, penuh urapan. Oke, sok, sorangan, wae terus, gitu kan. Karena kita ini makhluk sosial, kita nih harus bisa, seorang hamba Tuhan tuh harus bisa berkata, doakan saya. Gitu kan. Nah, saling mendoakan gitu. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 14, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah, ada kata kerja. Enggak dikatakan you are strong enough. No. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi bukan menunjukkan, nih lu nggak tahu gua perkasa, lu jangan coba macam-macam sama gua. Itu berarti itu tuh nggak hidup di dalam kekuatan kuasanya. Karena kuasanya itu kasih, ya. Gentle means lembut, gitu kan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi Bapak Ibu sekalian, musuh terutama kita siapa? Setan. Setan itu udah dikalahkan. Setan itu sudah dikalahkan. Oleh darah Yesus, setan itu sudah dikalahkan. Musuh kita yang terutama sekarang adalah tipu muslihat iblis. Tipu muslihat. Jadi hati-hati. Anda penggemar hamba Tuhan yang terkenal, hati-hati. Karena Tuhan juga bisa pakai hamba Tuhan secara luar biasa, tetapi juga Tuhan bisa, iblis juga bisa pakai tipu muslihat. Karena saya minggu kemarin berbicara mengenai penyesatan terjadi di mana-mana. Ini gelombang penyesatan yang saya katakan. Itu rupanya pada seperti hamba Tuhan, padahal itu serigala berbulu domba. Apalagi kalau dia pakai kata-kata, Tuhan bicara sama saya, kata Tuhan begini-begini. Kita harus uji setiap roh. Nah, jadi di sini supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu. Nah, ketika saya mengadopsi bangsa, Bapak Ibu sekalian, saya ini perlu ditopang doa. Karena penghulu-penghulu ini akan mulai bergerak. Saya kenapa tadi putar film ini, karena saya bersyukur dan apresiasi kepada namanya Tom Victor. Dia mengadopsi Indonesia. Ketika saya tanya, Tom, have you been to Israel? Yes, once. Hanya sekali. Kalau kita bangga kalau udah pergi ke Israel berkali-kali kayak dapat bintang aja gitu kan. Tetapi dia pergi ke Indonesia 35 kali, Bapak Ibu sekalian. Berapa tiket yang dia bayar? Dan seringkali dia tuh nggak jadi pembicara, dia hanya duduk diam, menyaksikan. God is so good upon Indonesia. Wow. Nah, Bapak Ibu sekalian, dia dengan diam, dia tuh selalu mendoakan saya, mendoakan Pak Iman, mendoakan teman-teman kalian semua yang mereka lihat, yang dia lihat, yang dia itu peka orangnya, siapa yang sedang dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena di sini dikatakan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ada stratanya, ya, stratanya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu
dapat mengadakan, jadi supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Saya sekarang melihat nih anak Tuhan digebukin sama setan, diem aja terus. Oh, kita cuman bersin dalam nama Yesus, dia lari. Enggak gitu. Di sini supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Perlawanan. Jadi we have to fight. Bapak Ibu sekalian, apakah kita ini berjuang untuk kota kita, untuk bangsa kita? Kita nggak fight. Saya seringkali fight dengan diri saya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Untuk memenuhi satu kebutuhan, misalkan satu event, seringkali I have to fight dengan roh pelit saya. Karena saya berpikir, gua aja kurang, gimana gua mau bikin event gini. Aku berbicara sama orang-orang Australia. WPA 2023 akan di Australia. It depend on you. Karena aku nggak cari, saya nggak taking advantage, saya nggak taking benefit. Kalau you respon bahwa Kairos akan datang di Australia, why don't you put yourself, dirimu sebagai korban di hadapan Tuhan? Ya, jadi ada fight gitu. Enggak, ya kalau ada dananya sok aja. Kalau lu mau biayain sok aja, itu mah nggak usah berarti. Nah, karena kita ini harus fight pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, lihat. Banyak orang pendua ambil seluruh perlengkapan senjata Allah, pakai pedang-pedangan, pakai jubah-jubahan. Setan nggak takut dengan pedang-pedanganmu. Kalau kita lihat ya sekarang film Dracula, bawa salib juga, salibnya dimakan sama dia. Karena setan ini sekarang setan itu bukan sekarang. Setan tuh takut dengan kuasa yang ada di dalam diri Anda. Kuasa darah Yesus dan iman kita kepada Kristus. Itu yang mengalahkan, yang bisa mengadakan perlawanan. Bukan alat-alat. Nah, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengalahkan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Banyak orang berpikir, udah done. Saya juga pikir, pensiun lah, gue udah WPA nih, gue udah pensiun. Mustinya tuh lu apresiasi dong sama gua deh gitu. Udah saatnya gua tuh pensiun gitu. Mana yang apresiasi? Kalau doa mah nggak ada yang apresiasi. Saya jarang saya dapat apresiasi. Tapi di Amerika, orang-orang Amerika tuh demen mengapresiasi orang. Thank you Daniel. Kayak tadi, I have a burden upon America. Thank you Daniel. Kayak tadi orang Amerika tuh memberikan, I really appreciate. Let's pray about this, gitu kan? Nah kalau orang Indonesia tuh jarang apresiasi gitu. Ya memang lu nih mestinya begitu sih. Memang lu ditunjuk Tuhan sih gitu kan. No, apresiasi itu penting banget Bapak Ibu sekalian. Ya, apresiasi itu penting banget gitu. Saya barusan aja bisa di lift aja, orang nggak bawa kunci gini-gini. Oh, nggak bawa ini akses gitu kan. Saya tap. Berapa, nomor berapa, mau ke nomor berapa, oh gini. Kirain tuh ada terima kasih ya atau senyum. Lantai 18 gitu. Oh my god. Nah inilah Indonesia yang dikatakan ramah ente sebetulnya tuh ya. Jadi kita nih attitude-nya kurang gitu kan. Attitude-nya kurang. Yang nggak tahu mungkin ketemu si Enci aja itu satu tadi gitu kan. Dalam hati, aduh Tuhan ya, kuduna teh nuhun gimana gitu kan ya. Apresiasi orang tuh kan perlu kan. Makanya juga bukan jangan apresiasi lah. Kalau ada hamba Tuhan jatuh, hamba Tuhan misalkan gimana, kita bukan mau menghakimi, tetapi kita mau mendoakan supaya dibangkit kembali.
Karena one day kita juga akan mengalami pencobaan-pencobaan yang berat seperti itu. Dan ketika kita feeling alone, Bapak Ibu sekalian, siapa yang akan menolong kita? Nah, di sini jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, saya nggak kupas soal peperangan rohaninya, oke? Tetapi saya mau berbicara soal antisipasi. Pertandingan rohani itu tiap hari. Banyak orang berpikir, oh kita udah peperangan rohani, udah beres itu urusan, dan sekarang kita tinggal nikmati hasilnya. Enggak gitu. Karena daging ini lemah, Bapak Ibu sekalian. Kita nih harus ada orang yang mengingatkan. Harus ada orang yang take care about us. Harus ada orang yang menasehati kita. Harus ada orang yang membangun kita. Nah, jadi kenapa musuh kita dikatakan tadi tipu muslihat? Tipu muslihat. Rajanya tipu menipu tuh setan, iblis, Bapak Ibu sekalian. Setannya udah dikalahkan, tapi tipu muslihatnya tetap berjalan. Nah, ada satu pendoa, saya nggak cerita siapa, tapi itu kejadian. Dia merasa bahwa dia seorang gadis dan sekarang udah rada sedikit lanjut ya usianya. Dan dia merasa bahwa itu pria itu harus jadi suaminya. Jadi dia puasa sampai kurus kering. Tapi si cowok itu tuh sebel banget gitu. Karena lagi doa kita merem semua, dia ngeliat terus gitu. Jadi si pendoa ini yang perempuan ini nengking-nengking setan yang mengganggu rencana Tuhan. Itu aku ikat di dalam nama Yesus. Nah, si cowoknya juga nengking juga dalam nama Yesus. Itu setan, jangan ganggu aku, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang mana sebetulnya kan? Jadi semua tuh karena self, daging. Jangan sampai kita di doa tuh banyak kedagingan. Nah, war zone kita apa sih? War zone kita adalah keinginan daging. Nah, jadi di mana spot peperangan war zone-nya itu di mana sebetulnya? Yang paling utama, akal budi. Di sini. Makanya setan sekarang pakai artificial, pergantian kecerdasan otak manusia. Bisa nanti membuat artificial. Artificial itu apa? KW, buatan, bukan yang asli. Nah, mencoba membuat artificial human dengan DNA dicampur dan jadilah superhuman namanya. Terus artificial food sedang dibuat sekarang. Karena pasok pangan akan semakin berkurang. Jadi direkayasa itu bagaimana membuat produksi pangan yang super cepat. Ada juga artificial organ body. Jadi ada organ-organ tubuh yang dibuat artificial, dan ini udah nggak aneh, kalau apalagi lo di Jerman itu udah high tech banget soal begitu. Mama saya dulu tinggal di Belanda dan banyakan teman-temannya itu udah pakai jantung buatan, banyakan. Jadi ketika kalau bertamu ya suka kedengar tek 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 gitu. Jadi ada jantung buatannya, katupnya tuh secara otomatis gitu kan ya. Nah, bisa juga nanti artificial. Bisa juga artificial apa? Ibadah. Aduh, apa itu?
kayak yang ibadah padahal enggak. Ibadah itu penting di mata Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan ibadah itu bukan pengen kelihatan orang, tetapi ibadah itu connecting with God. Berjumpa dengan Tuhan, diisi, kadang diperbaharui, dikuras. Ada juga sekarang akan muncul namanya artificial God. Udah ada. Nanti videonya nanti one day ya saya akan perlengkapi untuk hal-hal seperti ini udah sampai kemana. Itu sekarang robot-robot tuh jadi dewi minta nasihat. Gua 10 tahun lagi gimana sih hidup? Gua dapet jodoh dari mana? Oh, karena sifatmu begini. Nanti kamu akan dapat jodoh yang sifatnya begini. Itu namanya hipno. Nah, senjata musuh itu apa? Oke, kita baca di dalam 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Jadi nggak boleh nih main kekerasan, ya. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Bentengnya di mana? Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Bentengnya di mana? Di mana? Seringkali kita tengking-tengking, benteng musuh. Enggak, bentengnya ada di sini. Belief sistemnya ada di sini. Coba kita antar suku nih, kita bicara. Oh, apalagi kalau papa saya tuh Chinese totok gitu kan. Wih, banyak ininya. Lu gak boleh begitu. Kalau lu begitu nanti lu akan sial seumur hidup. Lu akan. Itu jadi belief system, kepercayaan, sehingga bisa membentuk turun-temurun, dan itu menjadi satu kewajiban. Nah, di dalam ayat kelima ini jelas sekali. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi pada dasarnya manusia tuh jahat sekali gitu kan. Kalau kita nggak bergantung sama Roh Kudus, kita juga jahat gitu. Pokoknya lu rontokin gua 1 gigi, gua rontokin lu 3 gigi gitu kan. Oh, saya kalau pemudanya I was a fighter dulu. Gitu kan. Tapi sekarang sini kasihi, orang konseling kasihi. Karena lu tuh konyol, lu akan kalah gitu kan. Nah, tapi dulu saya nggak pernah berpikir begini, karena benteng saya, tahu nggak, papa saya itu jago kuntau dan diisi lagi. Suka juga bawa barongsai. Jadi kekuatannya tuh luar biasa. Jadi papa saya selalu menanamkan, lu cowok lu mesti kuat, dan cewek itu sebetulnya lemah. Lu harus perkasa gitu kan. Jadi aku tuh kadang suka look down ke perempuan. Apalagi istri, lu second class deh. Lu mesti nurut gini. Enggak, padahal istri itu bukan di bawah Anda. Harusnya istri itu adalah sepadan yang bisa saling menasehati juga. Nah, jadi ini keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami, nah ayat ini satu kalimat ini
Bapak Ibu sekalian, satu kalimat ini powerful sekali. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oh, aku udah STT, udah pendeta. Hati-hati stronghold lu tuh pendeta. Karena merasa kita udah pendeta, jago ayat-ayat Alkitab, sehingga kita nih merasa sudah suci, kudus, tidak terkalahkan. Itu sebenarnya udah stronghold. Itu sebetulnya udah stronghold. Kadang kita tanpa sengaja udah melukai istri, atau istri melukai suami, atau melukai anak-anak, atau melukai orang tua, tanpa kita sadar bahwa kita ini paling benar. Itu sama dengan orang Farisi. Orang Farisi itu berusaha untuk melakukan 600 hukum lebih. Keceletot dikit, kurban lagi. Nobody perfect. Ini semua karena anugerah. Jadi yang dibutuhkan sekarang tuh apa sih sebetulnya? Pembaruan budi. Dengan menaklukkan segala pikiran kita, menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Saya nih Bapak Ibu sekalian, saya lahir dari keluarga yang punya tradisi falsafah kuno. Jadi dekade demi dekade tuh, ngelihat kegagahan papa saya, kerapuhannya, nanti kegagahan mama saya, kerapuhannya mau bunuh dirinya dan sebagainya. Padahal Kristen mah Kristen gitu dari awal gitu. Nah, sehingga aku tuh menjadi seorang yang, apalagi saya ini udah jadi pengusaha sejak umur 18, Bapak Ibu. 18, di antara kalian nggak ada lah umur 18 udah jadi pengusaha. 1800 lagi Pak ininya, karyawannya. Sombongnya minta ampun Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pulang ke rumah aja, kalau minta handuk atau minta air panas, saya nggak minta, tolong dong air panas, enggak. Itu namanya air panas. Itu anduk cepetan. Gue udah capek kerja tuh, tahu nggak? Melihara kalian gitu, tahu nggak? Jadi become sombong dan kubu di dalam diri kita. Kubu, ya. Jadi kita ini harus menawan pikiran kita. Satu saat saya menawan pikiran saya dan untuk Tuhan. Apa yang sebenarnya imamat rajani itu? Di dalam keluarga aku harus jadi imam. Layani keluargamu. Oh, bukan mimpin, melayani. Lalu satu saat aku coba, ini belasan tahun yang lalu lah gitu ya. Tapi aku udah khotbah loh. Udah khotbah. Aku khotbah udah 30 tahun yang lalu lebih gitu kan. Udah khotbah aku. Orang gemar khotbahku gitu kan, gitu. Dan karisma, urapan gitu kan, mujizat gitu kan. Tetapi satu saat Tuhan itu suruh ngomong sama saya gini, kamu mau melayani keluargamu? Maksudnya gimana Tuhan? Temani istrimu belanja ke mall. Ya ke mall mah hobi gue dong gitu kan. Aku paling demen belanja, shopping. Tapi oh my God, seharian nemenin seorang istri belanja,
beda 500 perak, itu ke mall kedua, ke mall ketiga, udah ketiga, balik lagi ke mall yang ke satu lebih murah. Oh my god, kalau di mata gua udah deh, itu mah urusan 500 perak, ngapain gitu kan. Nanti udah pegang yang kuning, enggak lah, yang pink aja deh. Enggak dicoba, nggak pas. Cari lagi kemana lagi. Tapi tahu nggak itu melayani itu apa? Mesti bayarin lagi kan? Nah gitu kan. Tapi di situ, apakah kita benar-benar jadi father nggak? Terus saya punya 2 anak. Yang satu udah almarhum. Aku pikir udah deket, anakku udah deket kok, deket. I love my sons, I love my children. Saya disuruh berdua pergi naik pesawat. Berdua kamu pergi. Berdua saya pergi naik pesawat, nginep di hotel apa. Itu udah mah anak-anak cowok. Kalau anak cewek kan banyak cerita. Kalau anak cowok ditanya, kamu kemarin kan pergi ke sekolah, terus kan hujan, terus gimana kamu ini pulangnya gini-gini? Jawabannya, oke sih pak. Cuman gitu. Terus saya create lagi pertanyaan lagi, terus kamu gimana gini-gini? Enggak sih pak. Udah gitu. Bayangkan aku ini harus nemenin dia berdua, nggak ada cerita. Nah, saya bukan mau nyindir atau nyinggung. Mungkin di antara kalian juga begitu. You love your children, but do you have good relationship? Karena kitanya otoriter. Nah, bisa nggak jadi teman? Apalagi lagi masa pancaroba. Apakah anakmu masih bisa ngomong, Pak, aku lagi cinta lo sama orang ini. Jangan kamu gini, kamu masih kecil. Wow. Waduh, itu langsung dia luka. Udah, gua nggak mau ngomong sama si papa lagi. Open mind, oke? Zaman udah berubah. Aku sekarang belajar sama cucuku. Opa nggak boleh ngomong begitu, opa. Opa kenapa lagi khotbah marah-marah? Bukan marah, tegas deh, tegas itu tuh. Kalau anak gue kualat lu mesti dengerin khotbah gue kan gitu kan. Lalu kalau cucu, buat kita bertobat lagi gitu deh. Nah, tawan segala pikiran, taklukkan kepada Kristus. Setan itu lebih sabar dari kita loh, dan nunggu kesempatan. Makanya firman Tuhan katakan di dalam Efesus 4 ayat 27, dan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Kesempatan di sini dari kata aslinya topos atau topografi. Jadi maksudnya apa? Ketika kita memberi celah, makanya kita nih, apalagi Indonesia sekarang udah dicap pelihat gadget terbanyak di dunia. Di dunia. Oh, ada tuh. Itu datanya tuh saya dapat. Wih. Karena kita ini mengamati, apalagi peristiwa brigadir ini nih. Terus berjam. Oh, jadi begini. Oh, jadi begini. Baca firman gak sih? Jangan-jangan kita gak merenungkan firman, tapi politik, tapi kejahatan, berita-berita itu masuk ke kita. Dan itu menyebabkan apa? Kubu. Berarti sih itu jahat ya. Sini jahat. Padahal belum tentu juga, kita nggak ngerti. Doakanlah si itu jahat, berarti kan kita harus doakan, kita tengking. Padahal belum tentu. Itu bisa juga informasi yang bisa berubah-berubah. We don't know. Nah, iblis itu membangun benteng atau kubu di dalam pikiran kita dengan apa? Falsafah, dasar pemikiran, kepercayaan, and itu become belief system, dan akhirnya jadi struktur.
Bayangkan itu jadi isme itu kan bisa ateisme. Nah, sekarang ada kristofobiaisme, menjauh dari orang Kristen, karena orang Kristen tuh pembawa virus agamawi, dikatakan gitu oleh mereka gitu. Seperti minggu kemarin saya kesaksian, kok anak-anak muda di sana ketika saya ke restoran, saya bertanya kepada pelayannya, waitress di sana, you go to the church? Yes, we go to the church. How about the others? Yes, we are all go to the church. Gue pikir gereja. Kalian pergi ke gereja. Terus saya tanya, gereja apa kalian? Flying Spaghetti Monster Church. Spaghetti. Gue pikir nih model-model Pizza Hut nih, spaghetti, ada meatball gitu. Ternyata church. Gereja. Kata saya, what? The Flying Spaghetti Monster Church? Yes. Do you believe? Apakah kamu percaya bahwa spaghetti itu yang membuat kita? Yeah. You must believe that. Buatku ini spaghetti yang bikin kita jadi manusia. Siapa pendirinya? Bobby Henderson itu berdiri tahun 2005. Dan sekarang pengikutnya ada 10 juta lebih anak muda. Henderson menjelaskan gini, aku tak punya masalah dengan agama. Apa yang saya punya masalah dengan adalah agama berpose sebagai ilmu, sains. Jika ada Tuhan dan dia cerdas, jika ada Tuhan dan dia cerdas, Tuhan itu, maka aku akan menebak dia memiliki rasa humor. Saya katakan gini, kenapa ya? Dia itu ngomongnya kayak begini, karena orang agamawi itu nggak bisa diajak humor, terlalu serius, agamawi. Dan siapa ini? Henderson ini, Bobby Henderson ini, dia adalah orang yang kepahitan sama gereja. Haters ke pendeta. Haters itu akan memperanakan haters lagi. Kalau Anda jadi hater sekarang, anakmu akan jadi super hater. Kenapa? Indoktrinasi Anda itu yang akan memberi makanan, vitamin, booster kepada generasi berikutnya. Karena statement kita, perkataan kita. Nah, jadi ini merupakan satu falsafah yang menjadi prinsip hidup, menjadi kultur, kepercayaan. Nah, bayangkan beberapa suku juga kan merasa bahwa anak laki yang berhak, anak cewek nggak berhak. Anak laki harus dapat warisan lebih gede, gini. Gue pikir gue selidiki di Alkitab gimana ini, ya tradisi Yahudi kan, gitu kan sebutnya. Nah, sehingga semua pakai akal gitu kan. Dan apa kebijaksanaan kita? Dan kita merasa udah bijaksana. Anak lelaki lebih berharga daripada perempuan. Nah, perempuan lah dikasih ke kelenteng, dikuepang dan lain sebagainya. Jadilah error. Gitu kan. Bapak Ibu sekalian, please kita ini harus mengalami pembaruan akal budi. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi maksudnya jangan pakai akal budi, pakai firman. Kita berdoa pakai firman, ngomong pakai firman, karena itu pedang, dikatakan pedang roh. Nah, Yesus aja mengatakan, Yesus dicobai oleh iblis, ada tertulis. Jangan nyobai gua, ada tertulis. Nah, jadi pedang roh itu yang akan membela kita, itu firman yang akan membela kita. Jadi kita nih seringkali bahasa roh, tapi firman nggak pernah dihafalkan. Firman nggak pernah jadi prinsip. Roh Kudus mau belain kita apa?
Roh Kudus akan membela. Dia hidup dalam firman, dan firman itu akan melawan. Jadi si iblis itu gak mampu untuk menyerang dia. Nah, saya nggak tahu, ada tukang-tukang kebun ngomong begini, Pak Hani Ray ini pasti ngerti soal tanaman, karena dia tuh mengasihi tanah yang dia ini, benih-benih yang gitu. Dia tuh melakukan dengan passion. Pak Untung juga di sini ada nih. Mereka tuh menanam tuh beda dengan saya. Kalau ada orang nanam seledri, saya nanam seledri, yang saya mati gak tahu kenapa gitu kan. Nah, ada tukang kebun kemarin datang ke rumah saya gini, Pak, Bu, padahal bukan Kristen, elus-elus atuh katanya, dengan kasih sayang tanaman tuh, nanti bunganya juga wangi. Nah, iya ya, saya pikir air aja kalau dikutukin malah jadi burem. Ya, menurut penelitian waktu itu orang Jepang itu. Nah, demikian juga tanah. Demikian juga atmosfer rumah kita. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, memperkatakan terus, mendoakan sesuai firman Tuhan, mengajarkan berulang-ulang, melakukan firman Tuhan. Nah, apa yang akan terjadi? Thy kingdom come. Thy will be done. Sesuai firman. Teman saya itu dulu, saya di Full Gospel. Ada seorang pemimpin Full Gospel, anaknya yang satu tuh bodoh banget, bodoh. Jadi kalau setiap kali dia belajar, dia bawa penggaris. Ini gini gimana? Ini tambah gini, bagi gini berapa? Hayo, dasar bodoh. Itu kan. Kamu tuh tolol banget. Keturunan siapa? Udah tahu kan keturunan dia juga kan. Nah, jadi selalu begitu mengutuki dan sebagainya. Tambah bodoh anak itu. Terus ini karena teman dekat saya ya. Jadi saya katakan gini, rubah kutuk itu menjadi berkat. Perkataan itu. Dan benar dia, kamu akan jadi anak pintar. Kamu tuh pintar. Pada dasarnya kamu pintar. Dan kamu bisa. You have to fight. Gini. Tahu nggak? Nggak lama, 2 tahun langsung juara kelas terus. Dan sekarang anak itu, dia dapat beasiswa. Dan sekarang anak itu udah married, udah punya anak. Dan sukses usahanya. So what are you talking every day? What do you speak every day? Di dalam 2 Korintus 10 ayat terakhir, ayat 3, 4, 5, 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami adalah perjuangan bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Jadi saya ulangi lagi ya ayat yang tadi. Benteng-benteng, meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu. Jadi maaf ya, saya katakan, jangan coba kita nih para hamba Tuhan membuat kubu dan seolah-olah Anda juga kubu Anda paling benar dan Anda menelurkan satu benih untuk setiap orang menaruhkan prinsip kubu-kubu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kami mematahkan setiap siasat orang ya, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap. Nah, ayat yang ke-6, oke? Dan kami siap sedia juga untuk menghukum. Siapa yang menghukum? Kita, bukan Tuhan. Kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Kata sempurna ini gimana? Bagaimana kita bisa menjadi sempurna? Yang sempurnanya Yesus. Dan Yesus itu firman.
Apakah hidup kita sesuai firman? Bukan sekedar banyak ibadahnya, bukan sekedar banyak memberinya, bukan sekedar banyak worshipnya. Apakah kita punya pembaruan akal budi? Sehingga kita hidup more wisdom, more love. Semakin tua, semakin kita ada rasa kasih, dan semakin change, berubah akal budi kita. Nah, kita sedang hidup di dalam ketawaran, Bapak Ibu sekalian. Saya ketemu beberapa orang dalam beberapa hari ini bertanya begini. Ini hamba-hamba Tuhan. Kenapa ya hari-hari ini merasanya kita sangat depres ya? Padahal masalahnya itu nggak terlalu begini. Kenapa ya hari-hari ini kita merasa kok sangat seperti ada tekanan gini-gini? Yes, saya katakan. Karena iblis sedang menebar senjatanya ke pikiran kita. Supaya membuat kita depres, membuat kita hopelessness, tidak ada harapan, membuat kita gimana gua bisa hidup, kayak sepertinya nggak ada harapan gitu. Yuk, malam hari ini saya mau ajak kita be strong, fight, oke? Kita harus berdoa, atasi semua pergumulan kita, karena kita akan berdiri untuk kota, untuk bangsa. Tapi kita juga harus menang dalam setiap peperangan. Dan yang pertama, robohkan dulu, runtuhkan, tawan segala pikiran kita. Robohkan itu, kubu-kubu itu. Dan mulai kita mau melakukan perlawanan pada hari yang jahat. Hari yang jahat itu gimana? Hari yang jahat itu adalah ketika memang spirit itu sedang menyerang kita dan kita nggak tahan, tidak melakukan perlawanan. Bahkan saya katakan kita ini sedang ditawan, malah kita sedang ditawan ya oleh kubu-kubu pertahanan ini, kubu-kubu yang ada pada kita ini, kubu-kubu yang dibangun oleh kita ini.